anestesi di Lubang dan RSAS ini harus ada efek jerak. Ini sering terjadi. Jadi undip juga bunuh diri kan terjadi. Tapi nggak pernah ada efek jerak. Satu kalau 24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri Polres Garut ganti. Aku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Tentu kami akan memeriksa kembali berapa korban yang memang telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ini. Berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu, perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Bukan tidak mungkin besok lusa dicek kesehatan tiba-tiba ada kehamilan. Ini bagaimana? Kita dorong supaya hukuman maksimal sesuai setimpal dengan perbuatannya. Adakah ruang aman bagi perempuan? Pertanyaan ini sepatutnya menjadi alarm peringatan atas kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang tidak berkesudahan. Sosok intelektual yang seharusnya jadi panutan dan memberikan rasa aman justru jadi pelakunya. Kasus dokter lecehkan pasien adalah momok tentunya bagi institusi kedokteran. Dan korban terpaksa hidup dalam ketakutan dan mungkin mengalami PTSD. Ingatan mencekam dan trauma berkepanjangan. Mengapa pengawasan terhadap dokter ini terkesan lemah? Apakah sudah berbenah? Benarkah pelecehan seksual yang dilakukan dokter hanya sedikit atau segelintir dari yang tidak terungkap atau takut untuk melaporkan? Bersama saya Ansyah Dasuki, inilah interupsi dokter bejat harus dihukum berat. Akan ada 4 narasumber yang bergabung bersama kami. Saat ini baru 3 narasumber, nanti akan menyusul. Di sebelah kanan saya ada Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam Kang Maman. Selamat malam, Marisa. Sebelah kiri saya ada Dr. Eva Sri Diana Caniago, Ketua Gerakan Dokter Indonesia Bersatu, dan Dr. Maki Zamzami, Humas PBID. Saya ke Dr. Maki terlebih dahulu. Dr. Maki, setelah ID tidak lagi diberikan monopoli dan juga menghambat jumlah dokter yang ada di Indonesia. Biasanya untuk seleksi dokter yang dilakukan ID, masalah psikologis tuh jadi concern utama nggak sih? Karena katanya punya kelainan, katanya. Baik. Jadi memang dalam proses yang memang kita di organisasi sebelumnya, kami sangat concern sekali terhadap pembinaan, kompetensi dan juga etik yang secara berkesinambungan. Kami juga selalu menyampaikan kepada seluruh anggota, baik dari seluruh pengurus provinsi, wilayah, dan juga sampai ke perhimpunan dan ke seminatan. Proses ini terutama terkait etika ini karena menjadi concern kami, karena memang di situ adalah dari dasar landasan kami melakukan profesi yang juga berbasis dari sumpah kedokteran yang memang kita awali profesi kita dari sumpah tersebut. Nah, selanjutnya dengan bagaimana kita bisa konsen kepada persiapan atau menseleksi beberapa dokter-dokter baru atau dokter-dokter yang nanti akan melanjutkan spesialis. Jadi saat ini kita juga perlu kerjasama dengan institusi-institusi yang memang perlu menseleksi lebih ketat lagi. Karena memang proses ini menjadi concern bersama, bukan hanya ID ya. ID sendiri walaupun tadi sudah dibilang tidak langsung mengurusi secara komprehensif terkait dengan aturan. Biasanya berkala setiap berapa lama sih untuk seleksi dokter ini? Ya, dari mulai lulusan yang baru saat bergabung menjadi anggota ID itu kita sudah mengawali dari kita ada pembinaan baik dari etik, kemudian bagaimana mereka melakukan praktik ya, sampai akhirnya kita mengeluarkan surat rekomendasi. Kemudian tahap kedua ketika teman-teman atau anggota ini melanjutkan
spesialis, itu rekomendasi kita berikan juga dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, terutama dari perhimpunan atau juga dari pengurus cabang dan wilayahnya. Baik, saya ke Dr. Eva. Dr. Eva, pelaku yang di Garut katanya yang saya dengar ini memang dalam tanda kutip bermasalah. Korbannya sekarang sudah 4. Terus katanya KDRT juga, bahkan kabarnya pernah mencoba untuk melecehkan ART-nya. Yang seperti ini, laporan-laporan tuh masuk nggak sih? Ya, kasus-kasus Ini kan pelecehan. masalah etik basic ya, maksudnya ini penjahat jatuhnya. Iya, iya. Sementara dokter itu dituntut setengah malaikat. Ya itulah satu-satunya profesi yang orang memberi kepercayaan itu tubuhnya, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Sangat disayangkan bisa-bisanya seorang dokter yang harusnya menjadi pelindung malah melecehkan pasien. Jadi perilaku seperti ini sebenarnya jadi gini, ada yang memang tipe orangnya kelainan. Memang kelainan ya. Seperti ini kan goblok gitu loh. Bisa-bisanya orang yang berpendidikan, yang dihormati, yang dihargai, yang dianggap pintar, yang dianggap lebih, merendahkan dirinya sendiri. Bagi kami ini merendahkan diri sendiri. Tidak bermoral. Ini adalah perilaku di Bandung yang di Garut ya siapapun itu perilaku yang tidak bermoral. Tentunya kalau sampai memperkosa, melecehkan dengan terang-terangan, itu bukan lagi perilaku yang tidak bermoral, ini sakit. Orang yang berjiwa sakit, ini tidak layak untuk menjadi seorang dokter. Karena ini tidak melanggar etik. Ini tidak punya biadab kalau menurut saya. Tidak bermoral. Karena seorang yang harusnya melindungi yang sakit, tapi menyalahgunakan amanah dari Karena kadang-kadang pasien pun ketika merasa dilecehkan, mikir dulu ini apakah benar bagian dari pemeriksaan, takutnya ternyata adalah bagian dari pemeriksaan. Tapi ya pasien pasti akan merasakan, kan misalnya dia gini, saya yang sakit kepala, kenapa dada saya yang dipegang? Pasti pasien akan juga seperti itu. Dan pasien harus tahu kalau terhadap pemeriksaan, pasien harus mengerti hak-haknya dia. Misalnya ada tindakan, itu dia harus tahu dokternya itu apa yang mau dilakukan, tujuannya apa saja yang dilakukan. Jadi ketika ada hal-hal yang diperiksa dari tubuhnya, si dokter harus izin. Berarti harus ada konsen ya? Harus ada izin. Jadi nggak boleh main pegang aja ya? Nggak boleh main pegang. Kalau misalnya tindakan misalnya seperti USG, itu kan tindakan yang tidak yang menyakitkan, yang intervensi ya. Itu ada omongan, saya mau USG, maaf saya akan membuka baju, mungkin buka bagian perut, atau kalau misalnya USG dada kan ada USG payudara, saya buka bajunya Pak, izin Bu, kalau harus ada suami yang mendampingi atau keluarga, dan wajib kalau seperti hal terbuka seperti itu harus ada pendamping dari tenaga kesehatan. Harus ada nakes, tidak bisa membuka baju orang itu tidak ada saksi, karena bisa saja bukan dokter yang nakal tapi pasien juga bisa nakal. Baik, saya ke Kang Maman. Kang Maman melihat ini berarti ya mungkin ini hanya puncak dari gunung es ya, akhirnya terbuka. Berarti lemah dong pengawasan terhadap tenaga medis selama ini. Padahal masyarakat tuh kan paling percaya, bahkan lebih percaya sama dokter daripada dirinya sendiri kadang-kadang. Iya, salah satu yang harus digarisbawahi dari pola kita hidup berbangsa bernegara itu adalah pola reaktif dan proaktif. Jadi kita itu selalu reaktif. Kalau ada muncul sebuah profesional seperti dokter melakukan pelecehan atau tokoh agama melakukan pelecehan, kita baru reaktif. Seharusnya proaktif. Proaktif dalam artian bagaimana caranya negara itu hadir untuk melindungi warga negara, terutama perempuan, anak, dan kaum rentan dari predator seks berkedok profesional. Itu kata kuncinya. Jadi saya ingin mengajak di interupsi ini bahwa kita harus mulai proaktif mengurai apa yang jadi masalah. Kita tahu bahwa profesi dokter itu adalah profesi yang sangat terhormat. Dia harus menjadi contoh teladan untuk etika dan kemanusiaan, bukan pelaku kejahatan. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual adalah bentuk pelecehan terhadap nilai kemanusiaan dan tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap
tenaga medis itu sendiri. Betul. Kita ada narasumber satu lagi, Kang Maman. Saya panggilkan Mbak Erlinda Pemerhati Perempuan dan Anak. Selamat malam Mbak Erlinda, lo apa kabar? Salam hormat. Silakan Kang Maman dilanjutkan. Iya, oleh sebab itu tentu kata kunci ini harus kita pakai. Ini adalah harus membangun kesadaran bahwa kita harus mulai proaktif. Ada apa dengan kedokteran? Ada apa dengan dunia pendidikan? Pengawasan kurang? Apa karena fungsi ID yang di... Bukan soal ID saja. Regulasi di kita tidak pernah menyentuh secara menyeluruh persoalan-persoalan itu. Sehingga kita harus melihat, misalnya saya mendampingi beberapa korban kekerasan dan itu korbannya anak-anak. Itu dari penegak hukum aja sudah mulai kesadaran masyarakat rendah. Mereka bilang nggak usah ke narah hukum, kita selesaikan aja secara kekeluargaan. Setelah itu ada yang dipanggil ke kepolisian. Saya minta Kapolresnya ketika itu, Kapolres Majalengka. Saya bilang tangkap aja. Setelah ditangkap, siapa coba yang minta melepaskan? Yang minta melepaskan adalah ibu dari korban. Dia bilang, Pak Maman mohon maaf, iya pamannya korban. Pamannya korban. Kalau dia ditangkap, siapa yang akan beri makan kami? Bayangkan, begitu mudah predator-predator itu berkeliaran dan tidak mendapatkan hukuman karena ada permisivisme di tengah masyarakat dan tidak kuatnya aparat untuk melakukan tindakan secara keras, termasuk kalau kita lihat di undang-undang yang melakukan kekerasan seksual itu hanya 12 tahun. Maka waktu saya di Komisi 8 ketika itu soal kebiri, saya bilang bisa nggak bikin kapok? Nanti mungkin Dr. Eva bisa menjelaskan mana yang melakukan kejahatan seksual itu karena sebuah kesadaran dia penjahat kelamin, tetapi mana juga yang dia memang hanya sekedar iseng dan lain sebagainya. Itu harus dibedakan. Sehingga kata kunci kita dengan kalimat proaktif, hari ini kita harus mulai proaktif, kesadaran publiknya dibangun bahwa tidak boleh ada kekerasan seksual, pelecehan apapun, lalu aparatnya itu bergerak dengan cepat, lalu di sana juga harus ada edukasi yang menyeluruh, tidak boleh ada kekerasan lagi. Saya ke Mbak Erlinda. Mbak Erlinda, kekerasan seksual dilakukan oleh tenaga medis orang yang sangat kita percaya. Perlukah sama ditambahin hukumannya? Seperti kalau misalnya itu dilakukan oleh keluarga? Oh iya, pasti ya. Kita tahu bahwa keluarga, aparat penegak hukum, termasuk tenaga medis, yang mereka tahu, seperti yang disampaikan dokter tadi, bahwa mereka yang harusnya sebagai pelindung, tapi mengapa menjadi predator? Seperti yang sudah disampaikan yang terhormat ya, Pak Haji Maman, bahwa beliau dulu betul bersama kami waktu di KPAI ataupun di kantor staf presiden, di Komisi 8 waktu itu, bagaimana kita mengawal, yang hari ini kita tahu ada RUU TPKS. Tapi bagaimana implementasi dari RUU TPKS, termasuk juga Undang-Undang Kekerasan terhadap, Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ada tambahan hukuman, tapi pada implementasinya tidak dilaksanakan. Artinya hari ini kita berharap kekerasan seksual jangan dianggap sebagai ranah domestik, tidak dianggap sebagai ranah personal, dan tidak dianggap sebagai hal sepele dan hanya parsial. Oh, bahwa itu hanya Kementerian PPA, KPAI, atau hari ini di sektor kesehatan. Oh, dari konsil, oh dari ID. No, tapi kita katakan bahwa kekerasan seksual ini adalah persoalan bersama elemen seluruh bangsa. Artinya tidak hanya pada penanganan kasus, tapi bagaimana pencegahan, bagaimana mitigasi, bagaimana dari hulu ke hilir, itu kita harus benahi. Bagaimana seluruh pemerintah pusat, daerah punya tugas fungsi masing-masing. Hari ini mereka bekerja seolah-olah bersama, tapi sebenarnya karena ada kewenangan yang dianggap, oh ini kewenangan si A, si B. Enggak, ini kewenangan sebenarnya bisa. Oleh karena itu di sini saya mengajak, karena kaki saya memang sebagai pemerhati, tapi satu kaki juga sebagai praktisi maupun bagian dari pemerintah. Artinya sangat tahu persis sekali bagaimana pemerintah sudah fokus, namun terkadang tadi terbentur dengan daerah. Kenapa daerah Mbak Erlinda? Terkadang daerah misalnya kebijakan pemerintah dianggap, oh kita di sini ada yang namanya, mohon maaf gitu ya, rumah sakit punya privasi sendiri, rumah sakit punya SOP sendiri. Loh, terus kemana dinas kesehatan? Kemana Kemenkes? Kemana konsil? Kemana ID? Kalau mereka menganggap rumah sakit, contoh hari ini kita terkaget-kaget bagaimana oknum AY ya terduga sebagai pelaku di rumah sakit salah satu swasta di Jawa Timur yang hari ini menambah daftar list bahwa tenaga kesehatan melakukan diduga kekerasan seksual. Kami juga khawatir jangan-jangan tenaga medis lain pun juga melakukan. Tapi tadi speak up tidak bisa. Kang Maman sudah menyatakan bahwa
terkadang keluarga sendiri bilang jangan. Nah ini yang menurut kami harus diputus Mbak Erlina, mata rantai. kadang-kadang di rumah sakit itu kan terjadi relasi kuasa di mana pasien adalah pihak yang lebih lemah dan tidak tahu apa-apa. Kita akan membahasnya ketika ada relasi kuasa antara dokter dan pasien yang membuat pasien tidak tahu harus berbuat apa dan memahami hak-haknya. Usai jeda tetap diinterupsi.